tinggi. Yang dia lihat tuh baru leher sama bahu. Itu tinggi banget. Kalau misalnya lu mau lihat kakinya, lu harus begini ke jurang. Cuma kan nggak berani kan laki gue kan. Jadi dia udah langsung lihat leher gitu tinggi, dia langsung ke depan lagi mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa support dari teman-teman semua, kami tak akan bisa sampai seperti ini. Masih dengan tema yang sama, gak jauh-jauh nih dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di malam ini gue lagi berkunjung di salah satu rumah narasumber gue nih. Mungkin teman-teman semua udah kenal nih siapa narasumber gue kali ini. Langsung aja kita sapa nih narasumber kita malam ini. Selamat malam Kamilda. Malam nih. Sehat? Alhamdulillah baik. Oke, kesibukan lagi apa nih? Lagi sibuk kerja aja sama nge-YouTube udah. Oh, punya YouTube juga ya? Punya. Boleh kah dipromosin YouTube apa kak? Ada podcast Setengah Sayap, jadi berisi tentang kisah-kisah putus. Jadi kalau teman-teman yang mau cerita silahkan. Kalau untuk mau yang horor bisa di search juga di YouTube Milda Kurnia. Tapi cuma malam Jumat doang horornya. Sebelum kita masuk ke cerita, bagi teman-teman semua yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, share. Jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita pengalaman mistis, terutama di pendakian ya, dan ingin menceritakan pengalaman teman-teman semua di sini, bisa langsung kirimkan ke via email aja nih, besokpagi@gmail.com ataupun DM ke Instagram Besok Pagi. Nanti linknya gue taruh di bawah di kolom deskripsi. Oke nih Kamilda, bisa dikasih sedikit cerita nih ketika pendakian lu di Gunung Lawu pada saat itu? Pendakian yang cukup panjang karena ada extend 1 hari dan banyak melihat penampakan yang menurut gue tuh nggak pernah gue lihat sebelumnya gitu. Kita skip dulu ya. Kayaknya epic banget ya ceritanya. Simak video ini sampai habis ya teman-teman semua, karena Kamilda ini akan menceritakan kenapa sebab dan akibatnya bisa diteror ya selama pendakiannya di Gunung Lawu. Berulang-ulang kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat Kamilda malam ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi ini adalah pendakian gue ke Gunung Lawu bulan Oktober di tahun 2020. Jadi sebelumnya mau cerita sebabnya dulu nih, pasti kan nanti ada akibatnya. Jadi akhir-akhir ini semenjak pertengahan tahun 2020 sampai sekarang, tingkat kesensitifan gue tuh ada. Nah itu sebelumnya gue udah pernah cerita di channel Griti Agatha sebelumnya. Nah karena sensitif ini, terus gue masih senang mendaki, gue pengen ke Gunung Lawu ceritanya nge. Seperti yang kita tahu, Gunung Lawu itu kan kental dengan mistisnya. Apalagi di tahun 2020 itu kan banyak kejadian, hilangnya pendaki, yang meninggal hipotermi sampai bawa-bawa ranting kayu, ya kan. Nah ini gue akhirnya meminta advice, meminta nasihat dari seseorang yang gue kenal yang memang dia paham tentang gaib. Jadi beliau nih ngasih saran ke gue, dia bilang kasih Al-Fatihah, atau gue tuh bilangnya wasilah. Kasih Al-Fatihah, awalnya Al-Fatihah untuk Nabi, untuk orang tua segala macem, baru untuk penguasa Gunung Lawu tersebut, atau bisa juga bapak atau ibu penguasa yang di daerah mana nih kita mau trekking awalnya. Waktu itu kan gue mau lewat via Ceto
ya kan, di Karanganyar. Itu sama tuh semua gue Al-Fatihahin semua, sampai apa namanya, kayak tokoh-tokoh yang kayak Prabu Brawijaya apa segala macam tuh semua gue Al-Fatihahin. Kenapa? Karena filosofinya itu gini, ketika kita sudah memberi doa sama yang di sana, kalau misalnya kita kenapa-napa di gunung tersebut ya, amit-amit misalnya masuk ke dunia gaib, itu nanti pasti akan ada yang nolongin. Loh, lu ngapain ngejailin tamu gua, dia kesini main loh, dia kesini udah misi-misi loh, udah ngasih kita doa loh, kayak gitu. Nah, itu filosofinya. Oke, akhirnya waktu itu berangkatlah gua di hari Jumat malam. Jumat malam berangkat sekitar jam 10 malam, itu naik mobil pribadi, gue sekitar 7 orang nih. Nah, ini belum apa-apa nih di tol, gue boleh sebut namanya nggak sih? Tol Karawang, tapi gue nggak tahu nih di kilometer berapa. Itu kan sekitar di atas jam 12 malam lah ya. Ini lagi mau ngantuk, gue kan jadi duduk di tengah, di bangku kedua, baris kedua bagian tengah, jadi tuh untuk kaca depan mobil tuh gamblang banget gitu, gue kelihatan. Lagi mau ngantuk begini, gue ngeliat ke depan tuh ada sosok yang nyebrang nih. Ada sosok yang nyebrang, terus gue kaget kan, tapi kagetnya gue juga karena dia nengok juga gitu, jadi dia kaget juga, seolah-olah tuh kayak berasa dia lihat gua gitu. Jadi awalnya dia kepalanya emang lihat ke sana, lurus ke depan, terus tiba-tiba langsung begini. Makanya gue juga kaget gitu kan, sama-sama kaget lah kita waktu itu. Dan sosoknya ini kalau digambarkan ya, kalau gue visualisasikan, tingginya sekitar 2 meter ada. Dia pakai jubah putih, terus ada sisaan kainnya gitu, kayak ngangsar gitu ya, ada sisaan kayak kain-kain pengantin. Tapi nih yang aneh adalah mukanya. Mukanya nih kayak tengkorak, ininya dilapisin kayak serabut putih gitu, halus, tapi kayak tengkorak gitu, botak. Kalau misalnya kalian tahu nggak sih kayak musuhnya siapa ya, Harry Potter, kayak Voldemort apa gitu, koreksi kalau gue salah ya. Nah, mirip-mirip gitu deh mukanya. Itu ya gue yang akhirnya baca-baca, terus gue yang mulai khawatir nih, aduh gue belum apa-apa di tol itu, gue udah menemukan gitu kan sosok, tapi yang lain gak lihat. Ya sudah, akhirnya sampailah kita di base camp Candi Ceto pagi, sekitar jam 8 pagi atau jam 9 lah. Biasa kan, rapi-rapi dulu, packing ulang segala macem, dan mutusin naik itu sekitar jam 2 siang lewat jalur Candi Ceto. Keistimewaannya di situ ya, kita bisa lihat candi peninggalan sejarah ya kan. Terus naik, ada candi lagi namanya Candi Ketek, dan di situ juga gue melihat ada situs yang apa namanya, enggak, yang kan kalau Candi Ketek kan ada pelangnya gitu, ada bacaan seolah-olah terpelihara. Nah, ini gue sempat di sebelah kiri ada melihat situs yang memang peninggalan aja gitu, nggak yang situs liar lah istilahnya, tapi bentuknya kayak candi. Naiklah kita siang ya kan. Nah, itu rencananya kita mau ngecamp di pos 3 Gunung Lawu, tapi nggak nyampe nih pos 1 sampai. Tapi di sini ada yang gue kaget nih, ketika gue udah sampai di pos 1 itu ada tempat dupa gitu, tempat-tempat dupa di pinggiran pos, dan itu dupanya nyala. Di situ gue mikirnya, oh emang mungkin adat kali ya, kayak di Bali gitu kan, ada apa, bunga-bunga sajen di sekitar jalanan. Nah ya sudah, akhirnya kita tuh sampai di pos 2 jam setengah 6 maghrib. Kan nggak mungkin juga kayaknya ya kalau untuk lanjut perjalanan malam kan. Anak-anak gue tuh pada nggak mau lah pokoknya. Ya udah, akhirnya di situ di samping kanan shelter ada pohon, kita ngecamp di situ, bikin 2 tenda. Dan banyak juga pendaki yang bilang, ngecamp di pos 2 aja kak, pos 3 tuh udah kayak pasar, rame kata dia gitu. Oh ya udah, akhirnya jadilah kita ngecamp malam pertama di pos 2. Nah, di pos 2 ini malam berjalan lancar sampai jam 2 pagi. Gue kebelet pipis, gue bilang ke suami gue minta temenin pipis. Akhirnya gue pipis tuh di belakang shelter.
itu ada suara ketawa. Biasa kayak tawa cekikikan kuntilanak gitu yang kayak gitu-gitu. Di situ gue yang udah misi-misi. Cuma kan kalau ketawa di gunung gitu kan kayak udah biasa lah ya. Kita bisa bilangnya oh mungkin gue halu atau itu suara burung lah gitu. Biarpun kentara banget suara ciri khas kuntilanak. Ya udah, akhirnya itu gue abaikan. Dan ketika gue masuk tenda, gue kan ke situ cewek 2 doang ya. Gue sama sepupu gue, panggilannya Ahong. Ahong ini cewek. Nah ternyata dia haid nih. Akhirnya sepupu gue ini haid. Tapi ya kita bismillah aja lah di situ, semoga nggak kenapa-napa. Kebesokannya mulai lagi dari pos 2 ke pos 3 naik. Dari pos 2 tuh jam 9 pagi. Nah di pos 3 ini kita istirahat sebentar, udah ada warung ternyata. Udah, karena kan yang gue tahu warung di Gunung Lawu itu kan Boiem, warung tertinggi. Tapi ternyata di pos 3 udah ada warung. Nah ya udah, lanjut lagi. Pas naik, ini ada yang pendaki turun. Dia nanya ke teman gue, Mas, lihat pendaki cewek nggak? 3 orang, katanya gitu. Oh enggak. Oh gitu, soalnya belakang banyak nih yang nanyain, katanya gitu. Oh enggak, kita nggak lihat. Dia naik atau turun? Naik. Harusnya kan kalau naik bareng gue ya, bareng rombongan gue, tapi nggak ada. Ya udah tuh. Itu satu tim. Ntar ada lagi tim kedua, nanya lagi hal yang sama. Pendaki 3 cewek sampai, ciri-cirinya kayak gimana? Pakai baju putih semua, katanya gitu. Oh kita nggak lihat. Ya udah, sampai 3 tim ketiga ini yang kita temuin ketika kita naik, dia turun, itu nanya lagi. Sampai akhirnya, ini kenapa sih gitu kan? Kayak janjian pisah rombongan nih. Biasanya kan namanya gunung ada yang kayak barengan gitu kan? Iya, dibagi-bagi tim gitu. Ya udah kita jawab emang gak nemu. Nah akhirnya sampailah di pos 4 sekitar jam setengah 4 sore. Setengah 4 sore kita nggak mau berlama-lama di situ karena tuh udah diwanti-wanti juga sama yang jaga di base camp. Jangan ngecamp di pos 4 ya, katanya gitu. Alasannya waktu itu karena lahannya tuh sempit. Jadi better ngecampnya di pos 3 atau lanjut naik ke pos 5. Dan si penjaga penjaga simaksinya ini dia bilang nanti dari pos 3 ke 4 ke 5 itu memang lumayan curam jalannya atau treknya, jadi jangan kaget, dia bilang gitu. Ya udah deh. Nah udah kita berjalan lagi tuh dari pos 4 sekitar jam 4 sore. Nah targetnya maghrib tuh kita udah di pos 5. Tapi ya namanya rencana ya, kan sebat 30 menit nggak nyampe. Betul banget. Itu pas mau masuk maghrib, kan kalau itu pokoknya trek terjal itu udah kita lalui deh. Sampai ini kita menemukan trek landai tapi agak berkelok gitu Nah di sini nih gue ada di posisi ketiga. Di depan itu ada Iyam sama Ahong, sepupu gue yang cewek tadi. Gue udah kehilangan mereka nih karena ketutupan sama belokan semak gitu. Gue teriak, gue bilang, Hong, Iyam, tunggu. Iya, ditunggu di belokan, katanya. Ya udah kan, gue jalan di situ sendiri. Nggak 6. Nah akhirnya di itu ada suara kayak suara kayak rel kebentur punggung kayak buk gitu. Gue kira itu suami gue yang di belakang, soalnya kan dia emang posisi di belakang gua kan. Baru gua mau ngajak ngobrol nih, gue bilang sambil nengok, itu nggak ada siapa-siapa, nggak ada. Terus akhirnya gua memutuskan untuk diam di tempat, gua nggak berani jalan, sambil gua teriak, ya tunggu, dari suara itu ternyata dia masih jauh. Ya akhirnya gua nunggu beberapa menit di situ, gua diem aja, gua nggak berani tuh lanjut, karena kan gua pernah denger kayak ada kalau misalnya kita tersesat atau apa gitu, stop gitu kan, STOP gitu. Pokoknya gue bener-bener stop deh, gue nggak mau yang takutnya nanti gue salah jalan gitu kan, sendirian. Nah ya sudah, akhirnya ada deh nih suami gue muncul sama teman-teman yang lain. Nah masuklah maghrib jam 6 atau jam setengah 7 tuh kita berhenti.
kita udah siapin headlamp segala macem, dan waktu itu temen gue yang jadi lead, dia bilang siapin headlamp ya, dan pendakian nih harus rapat, nggak boleh yang kepisah-pisah, soalnya ini kita trekking malam sampai ke pos 5 katanya gitu. Ya udah, mulai start lagi jam 7 malam. Nah ini dia nih yang di gunung tuh, yang trekking malam tuh untuk beberapa orang yang sensitif kayak PR banget gitu ya. Di sini ada cerita dari suami gue, tapi dia cerita setelah turun gunung. Jadi ketika sudah mulai mendaki malam, di sebelah kiri itu kan jurang. Entah kenapa dia itu fokus ke sana, ke jurang, dan dia melihat sosok tinggi yang dia lihat itu baru leher sama bahu. Itu tinggi banget. Kalau misalnya lu mau lihat kakinya, lu harus begini ke jurang. Cuma kan gak berani kan laki gue kan. Jadi dia udah langsung lihat leher gitu tinggi, dia langsung ke depan lagi mukanya. Nah, ya udah tuh karena laki gue kaget kan, jadi dia udah fokus mukanya, pandangannya ke depan, nggak mau lagi lihat sosok yang tinggi itu. Nah akhirnya sampailah kita di pos 5, pos 5 sekitar jam 7 malam. 7 malam itu istirahat sebentar. Di situ gue udah mulai merasa mual yang gimana ya, mualnya beda deh, bukan sakit mah itu. Dan itu masih gue tahan. Ya udah lanjut lagi tuh, kita jalan jam 7.15 atau setengah 8. Ketika lanjut lagi jalan kan melewati tenda-tenda yang sudah dibuat sama pendaki. Itu ada pendaki lagi pasang tenda, dia bilang gini, "Mas, baru sampai ya? Baru datang ya?" kata dia. Baru sampai di pos 5 maksudnya. "Oh iya Mas, kenapa? Lihat pendaki cewek nggak yang tiga orang pakai baju putih?" katanya gitu. "Wah, kita nggak lihat Mas, sepanjang jalan kita naik nggak ada. Tadi juga banyak tuh pendaki turun yang nanyain. Emang kenapa ya Mas?" gitu. Nah si Masnya ini sambil pasang tenda dia bilang, "Oh nggak apa-apa Mas, udah gitu doang." Jadi udah kita juga nggak yang berani nanya lebih lanjut kan. Ya sudah, ini kita, "Oh gitu, yaudah Mas, makasih ya." Yaudah lanjut lagi kita jalan. Nah ini kan di perjalanan dari pos 5 menuju ke Gupakan Menjangan kan ada sedikit jalan yang menanjak. Di jalan menanjak itu temen gue namanya Arif, dia bilang, "Guys, kita break dulu bentar ya, gue mau ganti baterai headlamp." Akhirnya yaudah berhenti, dia ganti baterai. Terus gue senderan di pohon sambil meluk dengkul gini. Sambil senderan, gue ngeliat ke bawah kan, karena kan posisi gue breaknya dia tanjakan gitu. Terus gue ngeliat jalur bawah, mau ada pendaki naik. Udah di tenggorokan gue tuh gue mau ngomong ke anak-anak, "Guys, jangan break di jalur ya, ada yang mau naik." Tapi semakin gue perhatiin, kok itu bentukannya asap. Jadi bayangin asap mengumpul, terus dia jalan gini ke atas, dan itu semakin gue perhatiin dia belok ke kanan ke arah semak-semak. Itu gue yang merinding luar biasa. Tadinya yang melukin kaki tuh gue yang udah gitu, saking gue nahan merindingnya gue Tapi ya teman-teman gue taunya gue kedinginan aja, padahal enggak. Dari situ gue yang, "Udah belum ganti baterainya, udah belum?" gitu. Udah kata dia. "Udah lanjut yuk," gue bilang gitu kan, karena gue udah yang mulai takut gitu ya. Ya udah akhirnya lanjut lagi, sampailah di pos Gupakan Menjangan sekitar jam 8. Di situ teman-teman udah mulai bikin jalur air, udah mulai pasang tenda. Selama mereka pasang tenda nih teman-teman gue izin ya bentar ya, gue mau pipis, gue bilang. Gue minta temenin sama suami gue. Akhirnya kita melipir, disitulah gue muntah. Muntahnya aneh muntahnya tuh kayak muntah air gitu. Nggak yang makanan gue makan tuh nggak kemuntahin, nggak ada, cuma muntah air. Itu luar biasa gue mualnya. Kalau misalnya yang gue tahu kata orang ya, itu adalah muntah kayak ketempelan gitu. Terus gue bilang di situ,
aku tadi abis ngeliat kayak ada asap gitu jalan gitu kan, tapi dia nggak napak. Ya udah jangan dipikirin, kamu sekarang lagi di pendakian, kata laki gue gitu. Jangan dipikirin, fokus aja sama pendakian, dia bilang. Ya udah, iya gitu. Udah di situ gue udah mulai yang baca-baca untuk menenangkan diri gue gitu ya. Nah ya sudah nih, karena kelihatan kali ya muka gue tuh udah pucet gue. Anak-anak bilangnya, Milda ngedrop nih, ngedrop. Yaudah Mil, lu istirahat aja deh di tenda gitu kan. Yaudah, harusnya tuh malam itu yang untuk nyiapin kopi, bikin makanan malam, gue sama sepupu gue, si Ahong itu. Tapi karena gue disuruh istirahat, mereka bilangnya gue drop, emang gue shock juga sih namanya abis ngeliat kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya gue di dalam tenda tuh gue istirahat. Nah, sekitar jam 10-an nih, sekitar jam 10-an ada yang masak itu si Ahong sama Iyam. Si Ahong nih dia teriak gini, kan sebelumnya nih gue kasih tahu dulu ya lokasi gue ngecamp. Dari kalau kalian udah sampai gue Pakan Menjangan, gue ambil arah kiri yang banyak pohon-pohon. Nah, gue ngecamp di situ. Si Ahong nih ngomong gini, itu apa ya putih-putih, katanya gitu. Itu apa ya putih-putih, itu apa ya? Terus gue yang, gue nggak mau ikutan deh. Gue aja tadi udah lihat, gue udah nggak mau gitu kan. Gue nggak ikutan deh, gue diem aja. Tapi kedengeran gitu. Terus si Iyam ini menenangkan, enggak itu mah awan katanya gitu. Ya gue nggak tahu sih. Memang sih di Pakan Menjangan tuh terkadang ada kabut atau awan yang kelihatan ya. Tapi malam itu gue nggak tahu tuh beneran awan atau bukan. Gue cuma nggak mau ikut campur dalam percakapan itu. Gue diem aja. Nah sampai akhirnya jam setengah tigaan lah, gue lagi-lagi kebelet pipis. Gue minta anterin suami gue bangunin. Nah kita pipis deh tuh, pas pulangnya ke tenda. Jadi kan gue ini tenda, ini posisi pipis gue nih jauh di semak-semak gitu. Nah pulang kan ke sini kan, itu pandangan gue fokus ke pepohonan yang di samping tenda itu, yang pohon-pohon gede. Ada sosok tinggi putih. Awalnya gue kira pocong, ternyata bukan nih. Jadi sosok itu sedang mengintip. Ini pohon, sosoknya tuh ngintip begini. Tapi bentukannya beda. Jadi kepalanya tuh segitiga gini nge. Mukanya kayak ikan pari. Dan dia pakai baju semacam jubah putih lusuh gitu. Wah itu gue yang Allahu Akbar, ada lagi aja gitu kan. Wah itu gue udah yang tahan ngontrol rasa takut nih gue tuh malam itu. Ya udah akhirnya gue tahan, ayo cepet-cepet masuk tenda gue bilang. Nah itu pikir gue, oh ini kayaknya nih yang tadi dilihat si Ahong, karena tuh posisinya sama. Ya udah akhirnya malam itu gue yang tidur gelisah. Kebesokannya akhirnya besok paginya bangun, gue cuma tidur beberapa jam doang. Bangun kita rencana summit berangkat dari Pakan Menjangan jam 7 pagi. Jam 7 pagi tuh katanya sih dari Pakan Menjangan ke puncak tuh 2 jam, ya kan. Yaudah kita jalan nyantai aja kata teman-teman gue. Ya udah kita jalan nyantai, jalan. Nah ini nih melewati Dieng dulu kan ya. Kan jadi Pakan Menjangan, Bulak Peperangan, ya kalau nggak salah ya. Nah terus baru Pasar Dieng. Disinilah gue lagi-lagi menemukan sosok tuh yang pengen bikin gue nangis gitu. Di Pasar Dieng kan udah mulai ada pohon-pohon cantigi, ya kan, pohon cantigi. Terus lagi-lagi gue minta break, gue bilang istirahat bentar ya, gue minta break. Oh ya udah Mil, lagi break gini, gue ngeliat ke arah kiri ada pohon cantigi yang tingginya sedada. Itu gue entah kenapa ya gue fokus ke situ. Fokus dalam beberapa menit itu muncul bayangan sosok pendaki. Tapi munculnya tuh kayak hologram gitu kayak ada tapi transparan gitu. Dan itu tuh tatapannya yang sedih, sendu, kayak mau minta tolong gitu. Terus waktu itu nggak ada rasa takut di hati gue, nggak ada.
gue cuma yang ikutan sedih, ikutan pengen nangis waktu itu gue. Terus gue dalam hati ngomong, tapi gue sadar ya itu bukan orang ya, itu gue sadar. Dalam hati gue ngomong gini, maaf, gue bilang, maaf, gue nggak bisa bantu, gue bilang kayak gitu, maaf, gue bilang. Nah udah tuh akhirnya si sosok ini perlahan memudar, hilang, mundur gitu, hilang. Udah tuh akhirnya gue melanjut naik dengan hati yang sedih gitu, sedih banget gue waktu itu. Cuma ya lagi-lagi gue simpen sampai akhirnya kita sampai di warung Boim sekitar jam 9-an. Di situ juga ternyata udah ada toilet ya, tapi jangan harap toiletnya yang bagus kayak di hotel ya, toilet pendaki lah. Ternyata tuh toiletnya beda gitu daripada yang lain. Jadi kita beli kunci 10.000. Nah baru kita cari toilet yang sudah terkunci. Kalau sudah terkunci itu artinya kosong. Ya udah kita dikasih ember, kita dikasih air 2 liter lebih lah ya di botol aku yang 1,5 liter gitu. Kalau misalnya mau nambah air lagi ya mungkin nambah bayar lagi, benar. Nah udah tuh, itu sekitar toilet di Gunung Lawu deket warung Boyem. Naik ke puncak sekitar jam 10:30. Nah pas naik ke puncak ini kan lagi-lagi kayak melewati jalur kanan kirinya itu Cantigi gitu kan ya. Ini di sini ada hal yang aneh nih. Hal yang aneh, awalnya yang sampai di puncak itu gua, suami gua, sepupu gua. Tapi ini temen gua si Toge sama Iyam belum datang-datang nih, mereka berdua. Kemana? Gue bilang, kok nih anak nggak ada, ditungguin sampai 20 menit nggak ada. Kan gue takut kenapa-napa ya, takut kepisah gitu. Nah akhirnya nggak lama gue teriak, Iyam, Toge, gue bilang, ya Mil, tunggu. Oh masih ada suaranya jauh. Yaudah akhirnya gue tungguin lagi, ada 30 menitan kali tuh. Nggak lama mereka naik. Kata gue gini, lu kenapa kok lama banget, ada apa? Takutnya kan keseleo atau apa segala macem. Enggak, tadi tuh ada pendaki nyariin temennya katanya. Hah, gimana? Jadi tuh dia sendirian nih. Dia udah nyampe puncak, mungkin kehilangan rombongannya. Dia nanya temennya, Mas mau ke puncak? Iya, ngeliat teman saya nggak, ciri-cirinya begini. Saya soalnya udah nyari dari Cemoro Kandang, saya nggak ada. Saya naik lagi ke puncak, nggak ada. Saya turun lagi ke Cemoro Sewu, nggak ada. Nih sekarang saya naik lagi ke puncak Mas, dia bilang kayak gitu. Wah gila, itu kan lumayan jauh ya, setahu gue ya. Oh enggak Mas, kita nggak ngeliat. Yaudah deh, saya mau tunggu di sini aja, dia bilang. Jadi dia mau tunggu di jalur yang kanan kiri itu pohon tinggi. Jadi kalau misalnya dia jongkok begitu, yang dia nggak akan kelihatan orang. Di situ gue yang, kok aneh sih, kenapa dia nggak nunggu di puncak? Kenapa dia nggak yang di pos aja gitu kan? Itu tuh yang jadi tanda tanya besar gue sampai sekarang. Nah akhirnya di puncak foto-foto, turun tuh cepet kan ya, sampai pos Kupakan Menjangan sekitar jam 12 siang. Itu akhirnya hujan, dan hujannya ini nggak ada redanya, jadi awet gitu, derasnya awet. Di situ tuh mulai diskusi lah gue dan teman-teman, ini kita gimana, mau turun atau gimana. Harusnya tuh hari itu tuh jadwalnya turun, tapi karena dipikir-pikir kayaknya bahaya ya turun hujan gitu kan. Ya udah akhirnya gue nurut. Terus ya udah kita semalam lagi di sini. Biarpun waktu itu dalam hati gue, anjir gue takut gitu, gue takut ngeliat itu lagi gitu kan. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa, demi keselamatan bersama lah ya gitu kan. Ya udah akhirnya extend lagi tuh semalam di situ. Nah malam juga ada yang aneh, mungkin karena hujan turun seharian dari jam 12 siang sampai malam sekitar jam 9. Sekitar jam 7-an tuh ada pendaki teriak-teriak minta tolong di sekitar tenda Kupakan Menjangan ya, deket tempat gua ngecamp. Ternyata dia temennya ini kena hipo, katanya kedinginan. Ya udah akhirnya kita kasih dong obat-obatan yang kita punya, kayak apalah, tolak angin, minyak kayu putih. Terus gue waktu itu untungnya bawa emergency blanket, kita kasih semua ke dia. Terus waktu itu nanya tuh si pendaki ini, kalau jam segini tuh nggak ada ranger ya, katanya gitu. Temen gue jawab tuh si Toge, nggak ada Mas, biasanya ranger pagi gitu kan. Tunggu aja pagi, pasti ada kok nanti pagi, katanya.
oh ya udah, soalnya kondisi hujan gitu kan, kayak mau turun juga udah malam, iya. Jadi tuh akhirnya ya mudah-mudahan aja baik-baik aja ya yang kena hipo tuh. Nah ini malamnya gue udah mulai yang gelisah tidur karena tuh angin lumayan kencang sampai bikin tenda gue tuh yang bener-bener goyang. Terus biarpun kita udah bikin jalur air tapi tetap aja kebasahan. Sampai suami gue waktu itu ajan di dalam tenda, saking untuk meredakan badai, karena kan suami gue ini dia sempat dengar cerita di mana kalau ada badai atau apa itu ajan. Tapi alhamdulillah mulai reda tuh dikit-dikit ya, hujan udah mulai reda, angin juga yang tadinya wah hampir bikin tenda gue melayang tuh udah mulai reda. Malamnya nih gue nggak bisa tidur nih, di tengah kegelisahan gue mau tidur gitu ya kan, merem, aduh nggak bisa tidur, setengah sadar gimana ya, antara ngantuk tapi gelisah tapi nggak bisa tidur kayak gitulah nge. Itu setengah sadar tuh tiba-tiba di benak gue melihat petapa nge. Terus ya Allah, gue kalau nyatain ini kayak aduh kayak merinding. Jadi dia nih telanjang dada, rambutnya panjang kayak Ki Joko Bodo dulu gitu, panjang sampai gini. Dia duduk sila, terus dia pakai celana silat, celana kain silat gitu, tapi warnanya hijau nge, hijau tua lah. Terus dia senyum ke gue tanya kan, kamu siapa? Gue bilang kayak gitu. Ya Allah, gue merinding. Dia cuma senyum. Terus akhirnya gue tanya dong yang mukanya kayak ikan pari, itu siapa? Gue bilang kayak gitu, yang mukanya kayak ikan pari. Dia jawab, dia pengikutku. Dia bilang kayak gitu. Oh ya sudah, tolong bilangin jangan muncul lagi, gue bilang. Karena saya baru tuh melihat, saya takut, gue bilang kayak gitu, takut sama rupanya gitu kan. Terus dia senyum lagi. Nggak lama dia ngomong gini, kamu mau tahu Gunung Lawu zaman dulu? Kata dia gitu. Gimana? Gue bilang. Nah, tadinya background yang gue lihat dia itu di tengah-tengah hutan gitu, banyak pohon-pohon gitu di belakangnya dia, itu berubah nggak? Itu berubah jadi gupakan menjangan, kayak padang sabana luas, tapi ditumbuhi bunga-bunga. Bunga lavender, bunga apalah tuh, lavender yang warna ungu gitu. Terus banyak bunga-bunga, terus kayaknya ngelihat ekosistem itu asri gitu, banyak rusa apa segala macem, indah gitu, indah. Ini dibilang ini adalah Gunung Lawu zaman dulu, dibilang. Tapi seiring perkembangan zaman, keindahan ini menghilang, dibilang gitu. Oh gitu ya, gue bilang. Terus gue, iya, oh iya, makasih ya, gue bilang kayak gitu, udah nunjukin, gue gituin kan. Nah ya udah, dari situ lagi-lagi karena gue merasa ini bener gak sih anjir gitu kan. Gue membuka mata lagi, di situ gue membuka mata, gue mencoba sadar, ya kalaupun bener, ya gue cuma bilang makasih ya gitu, makasih, interaksinya makasih, gue cuma bilang gitu doang. Nah itu malam terakhir gue extend di Gunung Lawu. Akhirnya kebesokannya turun, alhamdulillah cuaca cerah, turun nggak ada kendala sama sekali nggak ada. Oh ya, dan ada satu yang gue lupa cerita, itu kan extend ya. Dan tadi kan gue bilang hujan dari jam 12 malam sampai yang jam 9-an gitu kan, 9 malam. Dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Nah, paginya nih subuhnya temen gue si Iyam. Dia udah minjem ini tuh kayak cangkul portable. Dia mau pup, dia bilang. Iya, setor. Meditasi. Bener. Tapi dia balik lagi jadi udah 10 menit jalan dia balik lagi minta antar. Kenapa lu minta antar gitu kan? Tenda nggak kelihatan, kata dia gitu. Padahal gue baru jalan beberapa meter, dia bilang kayak gitu. Tenda nggak kelihatan. Takut gue, untung dia masih hafal nih arahnya nih. Wah, gue nggak kebayang sih kalau misalnya dia masih lanjut gitu kan. Terus dia lihat tenda udah nggak kelihatan sama sekali. Nah, akhirnya dia melihat tenda tuh nggak ada.
Makanya dia balik lagi minta antar. Gue nggak kebayang sih kalau dia waktu itu tetap lanjut sampai akhirnya dia hilang arah gitu ya. Ih, amit-amit ya Bang Bayi, jangan sampai. Nah ya udah, akhirnya kita turun kebesokan paginya lancar. Sampailah di base camp nih sekitar jam 4 sore. Biasa kita rapi-rapi. Di sini gue mulai bercerita lah ke teman-teman. Gue ngeliat ini, lu kalian pada lihat nggak sih? Ngemil gitu-gitu. Oh ya udahlah, bagus. Dan untungnya nih gue tanyakan ke sepupu gue si Ahong yang dia lagi hide, lu ngerasain apa nggak pas di gunung? Nggak Mil, alhamdulillah enggak, kata dia. Oh ya udah, bagus lah, gue bilang ya, alhamdulillah. Nah ya udah tuh akhirnya kita mau pulang saat itu nggak dibolehin sama orang base camp karena waktu itu kabut yang benar-benar tebel banget dan jarak pandang cuma 1 meter. Jadi kita bukan bermalam ya, kayak ya udah nanti deh nunggu kabut reda. Jam 9 malam baru tuh kabut udah mulai hilang. Kita udah yang prepare, mobil turun, keluar dari Karanganyar. Terus gue cerita lagi di mobil, gue nemuin ini, kalian lihat gak sih? Gitu-gitulah. Nah, si Ahong nih tiba-tiba, Mil, pegang tangan gue, Mil, pegang leher gue, Mil, pegang, kata dia gitu. Kenapa? Nggak lama untung di depan kursi itu, di kantong kursi ada plastik kan, dia langsung ambil, dia muntah, di situ dia muntah air sama kayak gue waktu di gunung. Sedangkan waktu itu pas sorenya dia makan bareng gue, makanan yang dia makan bareng gue itu nggak keluar sama kayak gue, dia muntah air. Ya udah akhirnya gue bacain yang gue bisa ya, gue baca ayat kursi segala macam, alhamdulillah tuh hilang dia, redaan. Hilang Mil, kata dia. Oh yaudah, alhamdulillah. Nah ketika gue lagi megang lehernya si Ahong ini, di belakang tuh kan, di bangku paling belakang ada si Iam. Dia tuh posisi tidur memang, tapi tidur itu udah kayak orang mati gitu kan. Gue kira dia tepar lah. Nah nggak lama, beberapa meter mobil jalan, dia kebangun. Terus dia langsung bilang gini, tadi gue rep-repan, dia bilang kayak gitu. Dia rep-repan di mobil di perjalanan pulang. Kapan? Tadi. Dicocokin sama waktu dia cerita itu cocok banget waktunya sama yang si Ahong muntah-muntah. Jadi ternyata pas Ahong lagi muntah-muntah itu si Ilham di belakang dia rep-repan. Itu momennya pas banget sama. Nah itulah keganjilan yang gue temuin di Gunung Lau Oktober 2020. Oke nih Kamilda, gokil banget sih nih ceritanya. Ketika pendakian Kamilda di Gunung Lau ya, pada tahun kemarin berarti ya? Tahun kemarin banget, 2020. Nah, di sini yang gue pengen kelas balik tentang awal perjalanan nih. Dari awal perjalanan nggak punya firasat yang apa-apa kan, biasa-biasa aja. Biasa aja gue. Sampai tadi sempet di perjalanan itu sempet ngelihat di mobil ya, ngelihat makhluk yang kepalanya itu kayak tengkorak lah. Itu jelas banget gak sih kamu mukanya? Jelas banget. Makanya gue sampai bisa lihat kan di sini itu kayak ada benang-benang tipis gitu. Kayak bekas-bekas tisu mungkin gitu ya. Apa perban-perban gitu ya? Iya benar, kayak perban-perban gitu. Dan itu pun posisinya di saat dia mau nyebrang dia langsung berbalik ke arah mobil gitu. Oke. Nah, singkat cerita hingga Kamilda sampai di pendakian Lau Pia Ceto ya saat Betul. itu. Nah, di sini yang gue pengen kelas balik tentang 3 orang pendaki nih, yang 3 rombongan itu selalu nanyain ngeliat pendaki perempuan nggak nih, Itu endingnya kayak gimana Kak ceritanya? Endingnya nggak ada ya, nggak jelas. Tapi karena gue juga penasaran, jadi pas ketika turun gunung udah nemuin sinyal, gue ngeliat tuh di IG pendaki. Oh nggak ada nih. Misalkan IG pendaki cepet kan, kalau ada yang hilang atau evakuasi cepet ya pasti. Nah betul, ini nggak ada. Jadi feeling gue, alhamdulillah mungkin ketemu ya temennya. Benar. Nah, singkat cerita lu meneruskan, tadi sempat ada yang bilang kalau ngecamp di pos 3 itu rame. Akhirnya ngecamp di pos 2 ya. Benar. Dengan tempat yang seadanya ya. Nah, di saat pas lagi ngecamp malam pertama ini, Kamilda sempat ke belakang nih, buang air kecil ya. Di situ sempat ngedengar suara kuntilanak. Oke, itu cuma Kamilda doang yang dengar. Suami Kamilda nggak dengar? Nggak dengar dia. Suaranya jelas Kak? Jelas. Dan itu berasanya jauh gitu, dan dari atas pohon gitu.
Tapi sejarah membuktikan kalau katanya dengar suara kayak gitu jauh berarti deket ya. Iya. Iya bener kan ya. Pakai dibahas lagi. Iya benar. Okay. Nah, sini yang berarti Kamilda ini di Gunung Lau hampir 3 malam berarti ya. Total keseluruhannya ya. 4 kayaknya ya. 4 kan malam pertama di pos 2, malam kedua di Gupakan Menjangan. Oh iya benar 3 malam. 3 malam 4 hari. Dan di malam keduanya ini yang banyak bener-bener diteror nih pas malam keduanya. Tadi sempat Kamilda dilihatin sama pendaki yang katanya kelihatannya hologram nih di itu gimana kita maksudnya Kak? Itu tahu hologram kan? Iya kayak tembus pandang gitu kan? Kayak tembus pandang tapi dia berbayang, dia ada dan rambutnya gelombang. Ikal gitu? Iya gelombang segini, nggak yang gondrong, nggak segini. Dia pakai kaos, terus dia pakai celana pendaki, terus dia natap gue tuh yang sedih gitu. Sedih banget. Nah di sini Kamilda berpikir nggak takut ya, cuma agak sedih ketika melihat pendaki itu. Sedih aja. Gitu. Sedih karena nggak bisa nolongin ya. Enggak. Dan berasa banget sedihnya ini apa ya nih? Kayak pengen ini sama ibunya gitu. Pengen ngobrol ya. Pengen ketemu ibunya. Cuma ya gue nggak bisa apa-apa nih. Ya, kita doakan saja ya, semoga korban-korban yang hilang di gunung dan jasad yang nggak ditemukan sampai sekarang, semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang paling layak lah ya. Amin, amin. Oke, nah, di sini gue pengen kulas balik lagi nih Kak, tentang pas malamnya lu ngelihat petapa nih. Itu keadaannya lagi di dalam tenda. Di dalam tenda. Tapi lu ngelihat kayak seakan nyata gitu. Itu dalam keadaan sadar apa gimana Kak? Setengah sadar, jadi gue ngerem kayak kita mau tidur gimana ya? Kayak direp-rep gitu ya? Iya, kayak rep-rep gitu bener. Kan itu posisi gue tidur duduk lagi, saking gue gelisah, gue nggak bisa tidur yang itu, gue tidur gini sambil yang meluk dengkul gitu. Terus pas merem tiba-tiba kok ada petapa, gue bilang. Nggak gelap lagi kan, misalnya kita nutup mata nih gelap ya. Itu tuh udah langsung gitu kayak lu berbeda tempat berarti ya Kak? Iya kayak gitu. Iya kayak gitu. Dan lu diperlihatkan oleh petapa itu. Kayak gitu. Tapi lu sempat nanya dia siapa kan namanya? Enggak? Kan gue nanya kamu siapa? Gue bilang gitu kan. Dia nggak jawab nih, dia cuma senyum doang. Senyum. Nah pas nanya makhluk yang bentuknya kayak ikan pari kepalanya nih, baru dia jawab. Dia itu bos aja makhluk yang berwajah ikan pari itu berbentuk ikan pari itu adalah bawahan dia. Pengikutku, dia bilang gitu. Dan tadi sempat di kulas balik, tadi sempat bilang Kamilda ini dikasih lihat Gunung Lau di zaman dulu nih. Beda banget sama yang sekarang itu. Jauh nih, jauh. Sekarang cuma apa sih? Cuma padang sabana aja gitu yang cuma rumput-rumput luas. Berarti pas pandangan Kamilda dulu itu di sabana itu banyak tanaman, banyak tumbuh-tumbuhannya gitu. Banyak bunga-bungaan. Banyak banget bunga-bungaan. Ya karena perkembangan zaman mungkin jadi rusak gitu ya. Di sini gue mau bertanya lagi Kak tentang salah satu rombongan lah ya. Ada yang hipo nih. Nah itu gimana Kak? Atau awal mulanya mungkin bisa tahu gitu? Awal mulanya ya dia datang tuh trek malam. Jadi mungkin pas dia naik ke Gupakan Menjangan kan emang udah posisi hujan kan dari jam 12 siang kan. Nah itu mungkin dia kena malam, pas udah bikin tenda, udah tuh mulai kedinginan di situ. Ya untungnya sih kebesokan paginya tuh kan ketika gue turun ranger udah datang, udah dievakuasi. Tapi dia nggak kenapa-napa kan? Nggak, karena kita udah kasih emergency blanket. Pertolongan pertama kita udah kasih obat-obatan segala macam yang bikin dia anget kayak gitu. Alhamdulillah sih nggak kenapa-napa. Sampai ibu warung tuh tahu loh. Jadi pas gue turun kan ya jam 4 kan, itu gue langsung nggak rapi-rapi tuh, gue langsung makan. Jadi tas gue taruh base camp, ayo Hong makan, gue bilang lapar ya. Baru turun ya Mbak, kata ibu warung gitu kan. Iya Bu, kenapa Bu? Ada yang hipo ya di atas 2 orang. Cepet banget nih, ibu tahu aja, gue bilang.
Iya, kata dia udah nyebar di sini. Tapi untuk pendaki 3 cewek ini si ibu justru nggak bahas. Bahasnya yang hipo tadi. Oh, berarti yang 3 ini bisa kita katakan selamat lah ya. Iya. Mungkin dia ketemu sama rombongan lagi ya. Nah, satu lagi nih Kak. Tadi kan sempat muntah nih, muntah air. Iya. Nah, sebelumnya kan makan dulu ya. Makan. Otomatis kalau kita berpikir pakai logika, apa yang kita makan kalau muntah pasti keluar lagi. Keluar, benar. Tapi yang saat itu muntah cuma air. Cuma doang. air aja. Oke. Dan tadi juga sempat temennya juga kayak gitu ya. Gokil banget sih ceritanya nih. Nah, kalian bisa jawab di kolom komentar kenapa tuh. Nah, Kalau yang indigo ya. IndiHome. Indohomo ya. Oke, thank you banget nih Kamilda ya udah Sama-sama, ngizinin gua Mami. dengan tim besok pagi buat bersinggah nih ke tempat lo nih. Jangan kapok main kesini ya. Iya, walaupun jauh. Gokil sih ini tempatnya. Nah, sebelum kita mengakhiri video nih Kamilda, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Gue nggak akan bosen ngebilangin kalian untuk safety first tuh dibawa ya. Emergency blanket. Kok bisa sih gitu, maksudnya hal-hal mungkin kecil kali ya Nge. Tapi itu wajib loh dibawa. Benar. Dan gue tuh maksudnya selama gue pendakian, biarpun itu ternyata nggak kepake, gue tetap bawa, berguna untuk orang lain. Biarpun nggak berguna di kita, berguna untuk orang lain. Dan ya itulah kalau untuk kita mau kemana-mana, tetap baca doa, misi-misi, dan saling menghargai antara sesama dan makhluk lainnya. Itu aja. Sedikit gue mau menambahkan di sini nih, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga. Enggak cuma di gunung, di kantor, di tempat kerja, di pangkalan ojek, minimal banget 2 lah, sopan sama santun. Nah, Kamilda, boleh dong promosin lagi YouTube-nya. Oh, oke. Iya. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran sama YouTube-nya Kamilda, langsung aja nanti di login aja di mana kayak YouTube Kak. Untuk podcast Setengah Sayap, kalian bisa mencurahkan isi hati kalian. Buat yang udah putus kayak di belakang kamera ya kan, iya. bisa cerita tuh di podcast gue. Berarti langsung nanti ya. Oke. Boleh. Sama malam Jumat Milda ya kalau nggak salah. Malam Jumat Miku. Oh, malam Jumat Miku. Itu segmen horor aja sih buat kalian yang senang horor. Gue memang menyediakan di YouTubeku tuh namanya Milda Kurnia, dan ada segmen horor setiap malam Jumat. Untuk kalian yang suka silahkan ditonton. Oh, oke. Nah, buat teman-teman semua yang pengen jadi narasumber Kamilda, gimana caranya Kak? DM aja ke @mildakurnia12. Oke, nanti semuanya gue taruh di kolom deskripsi. Nah, berkali-kali nih gue mengingatkan buat teman-teman semua, bahwa saja cerita yang diangkat Kamilda malam ini bukan ingin menakuti teman-teman semua. Benar. Tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang buruknya. Mungkin itu aja ya. Gua Bang Mange sama Kamilda ya. Kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.